Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Nurlila Pakaya, Rizka Layene, dan saya sendiri, Septian Dwi Cahyo, akan mempresentasikan atau menyampaikan materi mengenai sistem memori. Sebelum kita masuk ke pokok pembahasan kita pada materi sistem memori, hendaknya kita mengetahui apa itu sistem memori. Jadi, definisi dari memori adalah kemampuan untuk mengkode, menyimpan, mempertahankan, mengingat informasi atau pengalaman masa lalu pada otak manusia. Sebagian besar informasi tersebut disimpan untuk kontrol masa yang akan datang pada aktivitas motorik dan untuk dipakai dalam pengolahan berpikir. Kemampuan yang dimiliki manusia dalam mengingat dan menyimpan sesuatu kejadian atau pengalaman hidup karena adanya memori dalam otak kita, di mana dalam memori tersebut tidak akan pernah penuh selama hidup kita, sebagaimana diibaratkan dalam sebuah komputer yang memiliki RAM atau Random Access Memory, yaitu sebuah penyimpan sementara. Begitu pula dengan otak manusia yang memiliki memori jangka pendek dan jangka panjang. Baik, topik pembahasan kita pada materi sistem memori ini ada 3, yaitu yang pertama pemrosesan informasi yang akan dijelaskan oleh Nurlila Pakaya, dan yang kedua memori jangka panjang yang akan dijelaskan oleh Rizka Layene, dan yang terakhir kognisi dan metakognisi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Septian Dwi Cahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlila Pakaya dengan NIM 41142098 dari kelas C. Saya akan membahas materi tentang pemrosesan informasi. Proses berpikir merupakan proses yang kompleks dan tidak dapat dilihat secara langsung bagaimana otak bekerja dan informasi diolah. Informasi yang diterima melalui alat indera akan dipersepsikan oleh bagian-bagian yang berfungsi secara khusus. Menurut Suharnan 2005, persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah dimiliki atau yang disimpan dalam ingatan untuk mendeteksi atau memperoleh dan menginterpretasi stimulus atau rangsangan yang diterima oleh alat indera seperti mata, telinga, dan hidung. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa persepsi adalah proses penginterpretasian informasi yang diterima menggunakan alat indera. Ada 3 aspek yang relevan dalam persepsi yang berhubungan dengan kognisi manusia, yaitu pertama, pencatatan indera adalah sebuah sistem ingatan yang dirancang untuk menyimpan sebuah rekaman mengenai informasi yang diterima oleh sel-sel reseptor. Kedua, pengenalan pola adalah proses transformasi dan pengorganisasian informasi yang masih kasar agar mempunyai makna atau arti tertentu. Ketiga, perhatian adalah aspek yang diartikan sebagai proses pemusatan aktivitas mental atau proses konsentrasi pikiran dengan mengabaikan rangsangan lain yang tidak berkaitan. Ingatan atau memori merujuk pada proses penyimpanan atau pemeliharaan informasi yang telah diperoleh seorang individu sepanjang masa. Hampir semua aktivitas manusia, baik yang bersifat kognitif, afektif, maupun psikomotor, pasti melibatkan ingatan. Oleh karena itu, ingatan menjadi hal yang sangat penting dalam berbagai proses yang dialami manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Layene dengan nomor induk mahasiswa 4114201005. Baiklah, di sini saya akan memaparkan materi sistem memori, tapi yang saya bahas di sini yaitu memori jangka panjang. Pengertian memori. Memori merupakan suatu fungsi dari kognisi yang melibatkan otak dalam pengambilan informasi. Memori atau yang biasa disebut dengan ingatan yaitu sebuah kemampuan untuk menerima dan memasukkan, menyimpan serta menimbulkan kembali apa yang pernah dialami. Memori jangka panjang biasanya diberi sebuah label sebagai memori eksplisit, semantik, serta memori implisit. Setiap individu pasti dikaruniai sebuah otak yang mempunyai fungsi untuk mengulas memori, menggerakkan banyak saraf untuk berpikir, serta yang paling penting yaitu untuk menyimpan banyak data atau sebuah ingatan. Memori yang diingat biasanya berupa kenangan dalam waktu jangka panjang.
Setiap memori yang terjadi pasti memiliki kenangan yang manis atau kenangan yang buruk. Berikut ini merupakan beberapa contoh dari memori jangka panjang, yaitu yang pertama, procedural memory merupakan contoh dari memori jangka panjang yang berhubungan dengan prosedur yang merujuk pada sebuah pengetahuan dengan cara mengerjakan sesuatu dalam sebuah dunia pekerjaan. Yang kedua, memori autobiografis merupakan memori jangka panjang yang berhubungan dengan seorang mengenai masa lalu. Memori jangka panjang dalam setiap individu telah terjadi sejak lama terjadi karena memiliki minat kaum awam. Di dalam studi sesungguhnya memilih sebuah psikologi yang membahas topik. Yang ketiga, memori sensoris merupakan sebuah ingatan jangka panjang yang berhubungan dengan penyimpanan informasi yang sementara dibawa oleh panca indera. Setiap panca indera hanya memiliki satu macam memori sensoris, yaitu suatu informasi sensoris yang masih tersisa sesaat setelah stimulus dimulai. Yang keempat, episodic memory merupakan memori dalam waktu jangka panjang yang memuat atau berisi tentang peristiwa dalam kehidupan manusia. Peristiwa dalam hal baik atau juga hal yang buruknya, misalnya dalam kasus ingatan selama bersekolah pada masa lampau, memori mengenai pertemuan reuni dengan teman sebaya dulu atau teman sekolah, dan masih banyak contohnya lagi lainnya. 5. Semantic memory merupakan sebuah memori jangka panjang yang berkaitan dengan arti kata, yang maksudnya itu menjelaskan mengenai pengelolaan terhadap pengetahuan tentang kata-kata dan informasi non-personal yang berbeda. Baik, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Materi saya yaitu kognisi dan metakognisi. Kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang atau sesuatu. Proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan, dan berbahasa. Kapasitas atau kemampuan kognisi biasa diartikan sebagai kecerdasan atau intelijensi. Bidang ilmu yang mempelajari kognisi beragam, di antaranya adalah psikologi, filsafat, komunikasi, neuroscience, serta kecerdasan buatan. Kepercayaan atau pengetahuan seseorang tentang sesuatu dipercaya dapat memengaruhi sikap mereka dan pada akhirnya memengaruhi perilaku atau tindakan mereka terhadap sesuatu. Mengubah pengetahuan seseorang akan sesuatu juga dipercaya dapat mengubah perilaku mereka. Istilah kognisi berasal dari bahasa Latin, yaitu cognoscere, yang artinya mengetahui. Kognisi dapat pula diartikan sebagai pemahaman terhadap pengetahuan atau kemampuan untuk memperoleh pengetahuan. Istilah ini digunakan oleh filsuf untuk mencari pemahaman terhadap cara manusia berpikir. Karya Plato dan Aristoteles telah memuat topik tentang kognisi karena salah satu tujuan filsafat adalah memahami segala gejala alam melalui pemahaman dari manusia itu sendiri. Proses kognitif menggabungkan antara informasi yang diterima melalui indera tubuh manusia dengan informasi yang telah disimpan di ingatan jangka panjang. Kedua informasi tersebut diolah di ingatan kerja yang berfungsi sebagai tempat pemrosesan informasi. Kapabilitas pengelolaan ini dibatasi oleh kapasitas ingatan kerja dan faktor waktu. Proses selanjutnya adalah melaksanakan tindakan yang telah dipilih. Tindakan dilakukan mencakup proses kognitif dan proses fisik dengan anggota tubuh manusia seperti jari, tangan, kaki, dan suara. Tindakan dapat juga berupa tindakan pasif, yaitu melanjutkan pekerjaan yang telah dilakukan sebelumnya. Fungsi-fungsi dari kognisi ini sendiri ada 6. Yang pertama yaitu atensi dan kesadaran. Atensi adalah pemrosesan secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Informasi didapatkan dari penginderaan, ingatan, dan proses kognitif lainnya. Atensi terbagi menjadi atensi terpilih,
atau selective attention, dan atensi terbagi atau divided attention. Kesadaran meliputi perasaan sadar maupun hal yang disadari yang mungkin merupakan fokus dari atensi. Kedua, yaitu persepsi. Persepsi adalah rangkaian proses pada saat mengenali, mengatur, memahami sensasi dari panca indera yang diterima dari rangsang lingkungan. Ketiga, yaitu ingatan. Ingatan adalah saat manusia mempertahankan dan menggambarkan pengalaman masa lalunya dan menggunakan hal tersebut sebagai sumber informasi saat ini. Proses dari mengingat adalah menyimpan suatu informasi, mempertahankan, dan memanggilnya kembali informasi tersebut. Keempat, yaitu bahasa. Bahasa adalah menggunakan pemahaman terhadap kombinasi kata dengan tujuan untuk berkomunikasi. Adanya bahasa membantu manusia untuk berkomunikasi dengan menggunakan simbol untuk berpikir hal-hal yang abstrak dan tidak diperoleh melalui panca indera. Kelima, yaitu pemecahan masalah dan kreativitas. Pemecahan masalah adalah upaya untuk mengatasi hambatan yang menghalangi terselesaikannya suatu masalah atau tugas. Upaya ini melibatkan proses kreativitas yang menghasilkan suatu jalan penyelesaian masalah yang orisinil dan berguna. Keenam, yang terakhir, yaitu pengambilan keputusan dan penalaran. Dalam melakukan pengambilan keputusan, manusia selalu mempertimbangkan penilaian yang dimilikinya. Baik, kita telah menyelesaikan materi mengenai kognitif. Selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai metakognitif. Metakognitif adalah kemampuan untuk mengontrol ranah atau aspek kognitif. Metakognitif mengendalikan 6 tingkatan aspek kognitif yang didefinisikan oleh Benjamin Bloom dalam taksonomi Bloom yang terdiri dari tahap ingatan, pemahaman, terapan, analisis, sintetis, dan evaluasi. Pada tahun 1991, taksonomi ini direvisi oleh David Krathwohl menjadi mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta sesuatu sesuai dengan kemampuan siswa. Baik, itulah hasil presentasi atau penyampaian materi tentang sistem informasi dari kami kelompok 4. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.